Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Ini adalah sesi kita yang kedua atau yang ketiga ya? Ketiga. Dari membahas kitab Risalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ila ahadi ikhwanihi, dan pembahasan kita sampai kepada halaman yang ke-10. Sampai kepada halaman yang ke-10 ya, di mana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan waqad asnallahu subhanahu ala ibadihi mu'minina allazina yas'alunahu an yaj'alahum a'immatan yuhtadu bihim. Faqala ta'ala fi sifatil ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji hamba-hambanya yang beriman, di mana hamba-hambanya yang beriman ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka a'immah yuhtada, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka dijadikan sebagai imam-imam yang memberikan petunjuk. Ini kelanjutan dari apa yang telah disebutkan tadi, ya, yakni hidayah yang ke-11. Seorang muslim memerlukan hidayah agar dia bisa menularkan atau menunjuki atau menasehati orang lain agar bisa juga mendapatkan hidayah. Ya, hadiah, mahdiyah. Jadi di antara yang diminta oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, dan Allah puji mereka, adalah apa? Adalah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan sebagai a'immah yuhtada, yakni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imam-imam yang memberikan petunjuk, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hambanya, walazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat yang ke-74, di mana orang-orang yang beriman mereka mengatakan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yuhtada bina fil khair. Jadi ucapan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Yuhtada bina fil khair, agar kami dijadikan sebagai petunjuk dalam kebaikan, agar kami bisa memberikan petunjuk di dalam kebaikan. Ini tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana Anda bisa lihat di dalam catatan kaki yang ke-6, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Wa qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, ya, berkata Abu Saleh ini adalah namanya Bazan Maula Ummu Hani bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Saleh ini adalah maulanya Hani bin Abi Thalib. Maula itu bekas budaknya Hani bin Abi Thalib. Hani bin Abi Thalib itu adalah saudari perempuannya Ali bin Abi Thalib. Nama Abu Saleh ini namanya Bazan. Berkata Abu Saleh rahimahullahu ta'ala, yuktada, ya,
bihadana. Ya yuktada bihadana, agar petunjuk kami dijadikan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kata Abu Saleh. Wa qala Makhul Abu Abdullah Abi Masri Al-Faqih, salah seorang tabi'in siqat. Ya. Makhul mengatakan, dia a'imma fit taqwa yaktari bina muttaqun. A'imma fit taqwa, imam-imam atas orang yang bertakwa. Yaktari bina al-muttaqun, dan orang-orang bertakwa menjadikan kami sebagai suri tauladan. Ada hal yang aneh atas ucapan Imam Makhul Asy-Syami. Jadi kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna waj'alna lil muttaqina imama adalah jadikanlah kami sebagai orang yang bisa mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada kebaikan. Begitu ya. Tapi ucapan Imam Makhul, ya, a'immah fit taqwa, jadikanlah kami sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa. Begitu kata Imam Makhul. Ya. Yaqtaribina al-muttaqun, dan orang-orang yang bertakwa menjadikan kami sebagai suri tauladan. Kita lihat dulu ucapan Mujahid berikutnya. Mujahid bin Jabbar Al-Makki. Mujahid bin Jabbar Al-Makki, seorang yakni apa? Qari, tabi'in, siqah. Berkata Imam Mujahid bin Jabbar Al-Makki, ij'alna muqtinina bil muttaqin muqtadina bihim. Kata Imam Mujahid bin Jabbar Al-Makki, beliau mengatakan, jadikanlah kami orang-orang yang bermakmum kepada orang-orang yang bertakwa dan mengambil petunjuk mereka. Ada yang janggal dari ucapan Imam Mujahid? Kalau Abu Saleh mengatakan, jadikanlah kami imam atas orang-orang yang bertakwa. Begitu juga ucapan Abdullah bin Abbas, begitu juga ucapan Makhul Asy-Syami. Tapi ucapan Imam Mujahid, apa kata Imam Mujahid tadi? Jadikan kami orang-orang bermakmum. Apa? Jadikanlah kami mengambil petunjuk atas orang-orang yang bertakwa. Ada bedanya? Apa bedanya? Sebelum saya lanjutkan pembahasan kita, yang Imam Ibnu Qayyim nanti akan jelaskan bagus sekali ucapan Imam Ibnu Qayyim di dalam memaknai ucapan Imam Mujahid. Apa bedanya? Bagus. 3 orang ulama. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Makhul Asy-Syami. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Baddan Ibnu Saleh, Abu Saleh, yang ketiga Makhul Asy-Syami. Mereka mengatakan yang dimaksud jadikanlah kami sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa, yakni jadikanlah kami sebagai orang yang bisa memberikan petunjuk dan menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa. Ini ucapan mereka, ya. Jadi sebagai imam. Sedangkan ucapan Imam Mujahid, dan Mujahid itu muridnya Abdullah bin Abbas, jadikanlah kami sebagai orang yang mengambil petunjuk dari orang-orang yang bertakwa. Berarti kedudukannya sebagai apa? Makmum. Ucapan Imam Mujahid ini, sebagian orang ada yang menganggap kebalik ucapan Imam Mujahid ini. Jadi ucapan Imam Mujahid ini diriwayatkan secara terbalik, yakni makhluk. Contoh makhluk itu ada di dalam hadis. Contohnya, maklum 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa? Seseorang yang bersedekah
dengan tangan kanannya sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu kan lafaz yang kita ketahui, betul? Tapi tahukah antum bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim lafaznya seseorang yang bersedekah dengan tangan kirinya sehingga tidak diketahui oleh tangan kanannya. Kebalik bukan? Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ini dalam ilmu hadis namanya maklub, yakni meriwayatkan tanpa disadari, tanpa disengaja, konteks kalimatnya, lafadznya terbalik. Betul, riwayat Imam Muslim begitu. Iya. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kirinya sehingga tidak diketahui oleh tangan kanannya. Betul, dalam riwayat Imam Muslim seperti itu. Dan ini dicontohkan oleh para ulama sebagai contoh hadis yang maklub, terbalik periwayatannya, lafadznya. Nah, itu contoh salah satunya. Nah, sebagian ulama ada yang menganggap ucapan Imam Mujahid ini terbalik periwayatannya. Karena ucapan imam-imam ahli tafsir itu kan diriwayatkan secara sanad. Iya kan? Ada sanadnya. Ucapan Imam Mujahid ini ada sanadnya sampai kepada beliau. Ucapan Ibnu Abbas ada sanadnya sampai kepada beliau. Juga Abu Shaleh, juga Makhul, ada sanadnya sampai kepada mereka semua. Nah, perawi yang meriwayatkan ucapan Mujahid ini kebalik. Harusnya jadikanlah kami sebagai imam orang-orang yang bertakwa, tapi kebalik. Sehingga mengucapkan jadikanlah kami sebagai orang yang mengambil petunjuk dari imam-imam yang bertakwa. Clear masalahnya? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Lihat, lanjut. Muskilah ini atau permasalahan ini dijelaskan dengan baik oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lihat itu kelanjutannya. Wa ashkala hadzal tafsir ala man lam ya'rif qadri fahmi salaf wa umuq ilmihim. Dan ucapan Imam Mujahid ini, ya, ucapan Imam Mujahid ini tidak dipahami secara benar oleh sebagian orang yang tidak mengerti kadar pemahaman salaf yang teramat dalam. Jadi langsung mengatakan bahwasanya apa? Imam Mujahid salah ucap atau perawi dari Imam Mujahid salah menukil, sehingga maklub tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim, tafsir dari Mujahid ini disalahpahami oleh sebagian orang yang tidak mengenal akan ketinggian pemahaman salaf. Dikatakan di sana, qala, mereka sebagiannya mengatakan, yajib an yakun ayat ala hadza qaul min babil maqlub. Lihat itu. Katamu yang saya baca. Maka wajib kalau hendak kita benarkan tafsir Imam Mujahid tersebut, maka ini sama saja dengan bab maqlub. Lihat halaman ke-12. Ini maqlub tadi telah saya terangkan ya, terbalik yang namanya maqlub gitu. Ala takdir, kalau kemudian ucapan Mujahid ini dibenarkan, maka itu sama saja mengatakan ayat Allah makhluk, terbalik. Dan ini mustahil kan? Berarti yang salah ucapan siapa? Mujahid. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim yang menganggap salah ucapan Mujahid pun keliru. Ucapan Imam Mujahid benar, sebagaimana ayat Allah benar. Loh kok bisa benar gitu? Lihat, lanjut ucapan Imam Ibnu Qayyim. Sebagian orang ada yang mengatakan ucapan Mujahid ini keliru, atau ada lagi yang mengatakan ayat Allah ini makhluk. Kalau kemudian ditakdirkan ucapan Imam Mujahid itu betul, maka lafaz ayatnya harusnya waj'al muttaqina lana a'immah. Padahal bukan gitu kan lafaz ayatnya. Ayatnya lafaznya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa. Andai kata ucapan Mujahid tersebut benar, maka harusnya konteks ayatnya adalah waj'al muttaqina lana a'immah. Jadikanlah orang-orang bertakwa sebagai imam atas kami. Harusnya kayak gitu ayatnya. Yang menuduh ucapan Imam Mujahid keliru. Bingung gak antum?
Bingung nggak? Bingung nggak? Enggak ya? Enggak ya? Bisa kita gas? Jadi hanya ada dua kemungkinan. Ucapan Mujahid keliru, ayat Allah yang benar, begitu ya? Atau ucapan Imam Mujahid benar dan ayat Allah Subhanahu wa taala juga benar. Nauzubillah kalau ada orang muslim yang mengatakan ucapan Imam Mujahid benar, ayat Allah yang keliru. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, firman Allah Subhanahu wa taala benar, ucapan Mujahid keliru. Atau firman Allah Subhanahu wa taala benar, ucapan Mujahid pun benar. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan ucapan Mujahid salah. Kalau ucapan Mujahid benar, maka lafaz ayatnya bukan waj'alna lil muttaqina imama, tapi waj'al muttaqina a'immatan lana. Kan begitu harusnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang model kayak gini tidak mengetahui kadar ketinggian pemahaman salaf. Lanjut. Ma'adzallah an yakun syai' min Qur'an maqlub. Kata Imam Ibnu Qayyim, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada yang maklub. Jadi Al-Qur'an sama sekali tidak ada yang terbolak-balik. Maka tinggal satu, ucapan Mujahid yang salah atau benar. Ya kan? Ada berapa kemungkinan tadi? Dua. Al-Quran benar, ucapan Mujahid salah. Al-Quran benar, ucapan Mujahid benar. Jadi Al-Quran tidak mungkin makhluk. Maka hanya ada salah satu di antara dua kemungkinan. Ucapan Mujahid salah atau ucapan Mujahid benar. Karena Al-Quran tidak ada yang makhluk. Ya, an wajihi, dari segala macam arah Al-Quran tidak akan mungkin terbolak-balik. Lihat kelanjutannya. Wa hadza min tamami fahmil Mujahid rahimahullahu taala. Dan ucapan Mujahid juga kata Imam Ibnu Qayyim enggak salah. Bahkan ini menunjukkan kesempurnaan pemahamannya Mujahid. Kok bisa? Ada yang punya ide? Jadikanlah kami mengikuti orang-orang yang bertakwa, kata Mujahid ya. Padahal Al-Quran bunyinya apa? Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mengikuti imam-imam yang bertakwa. Ini ucapan Mujahid. Benar ucapan Mujahid, kata Imam Ibnu Qayyim. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadikanlah kami sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa. Dan benar juga. Kan konteksnya beda ini. Yang satu jadi imam, benar. Itulah kalam Allah yang tidak ada kebatilan dari berbagai macam sisinya. Ucapan Mujahid makmum, benar juga kata Imam Ibnu Qayyim. Kok bisa? Karena setiap orang bertakwa itu imam. Bagus, tapi bukan itu jawaban Imam Ibnu Qayyim. Bagus jawaban itu. Ada yang punya ide? Kita lanjutkan baca ucapan Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan kesempurnaan pemahaman Mujahid rahimahullahu taala. Saya rasa ini harus dikasih garis bawah ucapan Imam Ibnu Qayyim ini. Fa innahu, ketemu yang saya baca, la yakun rajuli imaman lil muttaqin hatta ya'tama bil muttaqin. Karena tidak mungkin seseorang menjadi imam atas orang yang bertakwa kecuali sebelumnya dia jadi makmum atas orang yang bertakwa. Haji. Enggak mungkin seseorang menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa kalau dia tidak menjadi makmum atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ucapan Mujahid benar. Bagaimana dia bisa menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa kalau dia tidak ittiba kepada imam muttaqin sebelumnya? Iya kan? Permasalahannya sederhana saja. Bagaimana caranya supaya atau hal apa yang menjadikan Imam Ahmad sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa setelah beliau? Atau kalau mau saya mudahkan pertanyaannya, kenapa Imam Ahmad menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa sesudah beliau?
Apa jawabannya? Karena beliau bermakmum kepada orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Iya kan? Lalu kenapa orang-orang sebelum Imam Ahmad menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa setelahnya? Karena mereka menjadi makmum atas imam-imam orang yang bertakwa sebelumnya. Dan puncaknya, seluruh orang yang bertakwa menjadi makmum atas Rasulullah SAW. Ini ucapan Mujahid luar biasa. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, ucapan Mujahid gak keliru, benar. Karena tidak mungkin seseorang menjadi a'immah atas muttaqin kecuali dia sebelumnya menjadi orang-orang yang mengikuti imam-imam yang muttaqin. Gak mungkin. Dan memang seperti itu. Ini bagus sekali. Fa inna la yakun rajuli imaman lil muttaqin hatta ya'tama bil muttaqin. Lanjut. Ya. Fannabahu Mujahid ala hadhil wajhi. Maka Imam Mujahid menjelaskan dari sudut ini. Ya, sudut ini. Kalau Abu Soleh, Makhul, sebelumnya Abdullah bin Abbas menjelaskan dari sudut ini. Betul ya? Sedangkan Imam Mujahid bukan menjelaskan dari sudut ini, tapi dia mengambil sudut yang lain. Jadi lengkap sudah. Ya. Kita lanjut. Maka Mujahid mengambil dari sudut ini. Fayanalu bihi hadza matlub. Maka inilah yang tertuntut. Inilah yang tertuntut. Artinya, kalau kemudian kita menghendaki mendapat hidayah yang ke-11, kan pembicaraan kita ini masih mengarah kepada hidayah yang ke-11. Dari 10 hidayah, dari 11 hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Betul? Ada 11 ya? Betul 11? Bukan 9. Kalau ada yang nyebut 9, ya coba bikin kopi lah. 11 ya? Maka ini pembicaraan kita kan masih membahas hidayah yang ke-11. Bahwasanya seorang muslim itu memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menyampaikan hidayah kepada orang lain, menularkan hidayah kepada orang lain. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berdalil dengan ayat ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Menyebutkan ucapan Abdullah bin Abbas, ucapan Makhul, ucapan Abu Soleh, ucapan siapa tadi? Mujahid. Ini masih dalam rangka menjelaskan tentang hidayah yang ke-11. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan ini matlub. Yakni ini tertuntut. Artinya kalau Anda hendak berkeinginan mendapat hidayah yang ke-11, menularkan kepada orang lain, maka tidak bisa melainkan dengan cara Anda mengikuti imam-imam yang terdahulu. Nah, begitu kan? Karena kalau kemudian Anda tidak mengikuti imam-imam yang terdahulu, maka ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang selain Anda, itu bukan hidayah, tetapi apa? Bagus, ketersesatan. Ya enggak? Artinya kalau kita tidak mengikuti imam-imam salafus soleh sebelum kita, maka yang apa kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu bukan hidayah, tetapi ketersesatan. Ajib. Pemahaman Imam Ibnu Qayyim daki di sini. Bagus sekali. Ya. Saya sudah mengagendakan membahas ini dari tahun yang lalu. Saya sudah ngomong-ngomong sama Bang Bowo. Tapi ya maju mundur. Alhamdulillah sekarang akhirnya ya maju betul lah. Bagus ini bagus sekali. Gak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, saudara kita, keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita. Gak mungkin kita bisa menularkan kebaikan berupa hidayah petunjuk dari Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kemudian kita tidak
mengambil petunjuk dari a'imah salaf sebelum kita. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak mengambil petunjuk dari a'imah salaf sebelum kita, maka yang kita tularkan kepada mereka bukan obat tapi penyakit. Yang kita tularkan kepada mereka bukan hidayah tetapi ketersesatan. Yang kita sampaikan kepada mereka bukan petunjuk tetapi kekeliruan, kesalahan. Maka kalau kemudian kita betul-betul hendak memberikan hidayah yang ke-11 kepada orang-orang di sekitar kita, maka tidak ada caranya kecuali kita harus mengikuti jejak langkah a'imah salaf sebelum kita. Nggak ada caranya. Begitu juga kalau kita hendak memberikan hidayah kepada manusia, bukan cuma orang-orang terdekat kita. Karena 11 ini kan hidayah berupa menyebarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Maka dai-dai yang menyesatkan umat, maka dai-dai yang tidak mengambil petunjuk dari a'imah salaf, ini kan konsekuensi dari ucapan Imam Ibnu Qayyim ketika menukil ucapan Mujahid. Betul gak? Saya ulangi. Konsekuensi ucapan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menukil ucapan Mujahid, maka dai-dai yang tidak mengambil petunjuk dan tidak beruswah kepada salafus soleh, mereka tidak sedang berusaha menyebarkan hidayah kepada manusia, tetapi lagi ngapain? Menyesatkan manusia. Yang ngomong siapa? Mujahid, bukan saya. Yang ngomong Mujahid. Aman kan? Ya tinggal kita hadapkan saja ini ucapan Mujahid. Ini ucapan Imam Mujahid, ini pemahamannya. Luar biasa ucapan Imam Ibnu Qayyim. Dan Imam Ibnu Qayyim gak berhenti sampai di situ. Imam Ibnu Qayyim kalau kemudian menjelaskan sesuatu sampai hampir-hampir gak tersisa gitu loh. Hampir-hampir gak tersisa atas orang berikutnya untuk menjelaskan selainnya. Imam Ibnu Qayyim lanjutkan. Wa nah ini lanjut ya. Wa huwa iktida'uhum bisalaf muttaqina man qablahum. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, maka dia menjadikan atau mencontoh kaum salaf yang bertakwa sebelum dirinya. Yang dikatakan kaum salaf yang bertakwa bukan hanya salaf saja tapi salaf yang as-saleh. Karena ada kaum salaf yang tidak bertakwa. Anda jangan bayangkan bahwasanya seluruh kaum salaf itu bertakwa. Bukankah Jahm bin Safwan itu ada di masa salafus saleh? Jahm bin Safwan, pencetus mazhab Jahmiyah. Iya kan? Bahkan orang-orang yang kemudian memberontak dari kalangan Khawarij itu kan ada di zaman salafus saleh. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan iktidak salaf yang bertakwa, yakni iktidak salafus saleh. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Dan kemudian wayaj'aluhumullahu a'immatan lil muttaqina min ba'dahum. Kalau kemudian dia mengambil orang-orang dari kalangan salaf yang bertakwa sebagai imamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa setelahnya. Ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengambil orang-orang dari kalangan salafus saleh sebagai imam atas diri dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dirinya sebagai imam atas orang-orang yang datang setelahnya. Al-jaza min jinsil amal. Wa hadza min ahsani fahmi fil Qur'an. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini merupakan sebaik-baik pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa altafuhu, dan altaf itu apa ya? Sehalus-halus apa? Altaf itu ya, halus, terperinci, lembut gitu ya. Ya. Maklum antum apa? Ya kayak gitu ya. Sampai hal-hal yang model kayak gini itu kebayang gitu loh sama Mujahid gitu loh. Kalau aqimus sholat, tegakkan sholat, itu jelas ya. Tapi di balik lafaz tegakkan sholat ada rahasia seperti ini. Nah itu sebagian besar orang gak terbayang gitu loh.
jadikanlah kami sebagai imam yang bertakwa. Itu jelas itu. Tapi kemudian gak mungkin seseorang menjadi imam yang bertakwa kecuali dengan mengambil orang-orang bertakwa sebelum dia sebagai panutan. Ini gak kebayang pada sebagian orang. Kebayangnya hanya pada sedikit orang. Di antaranya Mujahid. Ini dia. Jadi mengerti kemudian apa? Rahasia-rahasia terdalam dari Al-Quran. Ini Al-Tafuhu ini. Paham antum ya? Apa itu artinya? Ya kayak gitulah kira-kira. Begitulah, ya. Lanjut. Wa wahada subhanahu lafzu imaman. Dan Allah Subhanahu wa taala, lanjut, menjadikan lafaz imaman dalam bentuk mufrad. Wah, ini kenapa ya? Pembahasan yang model kayak gini kok ya ada zuhur ya? Memahami ucapan Mujahid, ini lagi mufrad jamak ya. Ini aduh, masya Allah ya. Pada zuhur ya. Ketika cuaca panas, mata mengantuk, perut kenyang. Maka lengkap seluruh cara untuk menghalangi kita dari hidayah yang bersifat tamam, sempurna. Kan kita memerlukan hidayah yang tamam tadi ya, sempurna ya. Kemudian di sana ada apa? Cuaca siang, kemudian kenyang, ngantuk, angin sepoi-sepoi, sudah lengkap sudah ya. Godaan yang menghalangi kita mendapatkan hidayah yang tamam. Jadi nanti hidayah yang kita bawa pulang ini nukson, kurang. Padahal kita sangat memerlukan hidayah yang bersifat tamam, kata Imam Ibnu Qayyim. Nomor berapa tadi tamam? Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman. Allahumma amin. Lanjut. Ya. Ya kan nggak mungkin juga kalau kemudian sampai di sini, wah ini susah nih, udahlah nggak usah kita bahas, nggak juga ya. Wah ada lompat. Saya nggak suka itu kalau lompat. Serius deh. Iya. Nggak suka saya. Gimana? Ya enggak. Bukan masalah cepat selesai. Selesai bagus, tapi pemahaman kan lebih penting. Baik. Wa wa'ada subhanahu la. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahidkan, yakni memufradkan lafaz imaman. Jadi lafaz imamnya itu mufrad. Ya. Walam yaqul waj'alna lil muttaqina a'immah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman jadikanlah kami sebagai imam-imam atas orang bertakwa. Paham antum yang akan dibahas? Nah, agak sulit ya. Begini. Ia mengikuti jejak langkah salafus saleh berdasarkan ucapan Mujahid. Simak baik-baik. Yang mengikuti jejak langkah salafus saleh berdasarkan ucapan Imam Mujahid. Itu satu orang atau banyak orang? Enggak, saya nggak tanya jamaah atau mufrad, Pak. Satu atau banyak orang? Banyak orang ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengikuti jejak langkah salafus saleh banyak orang, berarti kan berkonsekuensi mereka semuanya akan menjadi imam. Paham? Kan kata Imam Mujahid, tidak akan mungkin seseorang akan menjadi imam kecuali dia mengikuti jejak langkah siapa? Salafus saleh, orang-orang sebelumnya. Nah, yang mengikuti jejak langkah orang-orang sebelumnya itu satu orang atau banyak orang? Banyak ya. Dan secara kenyataan juga begitu. Di sana ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada macam-macam tuh. Antum bisa sebutkan puluhan, ratusan, ribuan a'immah. Dan mereka semuanya mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum mereka. Lalu kenapa tidak dikatakan waj'alna lil muttaqina a'immah? Ya Allah, jadikanlah kami
sebagai imam-imam atas orang-orang yang bertakwa. Padahal ini kan doa siapapun, dan siapapun bisa menempuh jalan mengikuti orang-orang salaf yang bertakwa sebelumnya. Betul? Tetapi kenapa tidak dikatakan a'immah jamak? Antum Pak, maaf, bisa mengikuti jejak langkah salafus saleh? Bisa nggak? Bisa. Antum bisa? Bisa nggak? Bisa. Antum bisa? Ini udah 3 ini, bisa? Bisa. Kita semua bisa. Insya Allah bisa. Lalu kenapa tidak dikatakan a'immah dalam bentuk jamak, tapi imam? Nah, ini yang mau diterangin oleh Imam Ibnu Qayyim. Kita lanjut ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz waj'alna lil muttaqina imama. Imam di sana mufrad. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan waj'alna lil muttaqina a'immah. Jadikanlah kami sebagai imam-imam atas orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan a'immah, tetapi imaman 1. Hikmahnya apa? Lihat. Lanjut. Ya. Fakila, ada yang mengatakan. Fakila ini ada yang mengatakan, tetapi kalau kita jumpai lafaz fakila atau kila, itu menunjukkan bahwa saya yang menukil ucapan tersebut memandang pendapat ini lemah. Jadi ini biasa di mana? Di sisi para ulama. Kalau ada orang ulama yang menukil ucapan dengan kila, ada yang mengatakan, atau fakila di sana ada yang mengatakan, maka dia menukil tersebut dan menganggap lemah ucapan itu. Fakila di sana ada yang mengatakan imam fi ayat jamul Ada yang mengatakan imam di dalam ayat ini adalah jamak dari Jamak dari Nawa sahibul wasihab. Sebagaimana kata sihab, sebagaimana kata sahib, itu adalah jamak dari sihabun. Ya. Wa hadza qaul Akhnas wa fihi bu'dun. Ini ucapan Akhnas. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ini jauh dari kebenaran. Enggak. Imam di sana ya, bukan jamak dari umnya mufrad, jamaknya imam. Enggak, imam itu mufrad, bukan jamak. Tapi Akhnas menganggap bahwasanya yang mufradnya jamaknya imam. Paham antum? Saya diam dulu deh. Jadi ada seseorang ulama yang bernama Al-Akhnas. Al-Akhnas itu menganggap lafaz imam itu jamak. Mufradnya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini salah, jauh dari kebenaran. Lanjut. Wa qala akharun, ada sebagian orang yang juga mengatakan imam huna masdar la ism. Ada yang mengatakan imam di sana adalah masdar, bukan isim. Yuqal amma imaman nahwa shoma siyaman wa qama qiyaman. Ada yang mengatakan bahwasanya lafaz imam di sana adalah masdar, bukan isim. Isim itu kata benda. Masdar itu kata asal. Dikatakan ama imaman, sebagaimana soma siyaman, atau qoma qiyaman. Soma puasa, siyaman ya puasa juga. Qoma berdiri, qiyaman berdiri juga. Ya. Kalau kayak gini kata Imam Ibnu Qayyim, maknanya ij'alna zawil imam. Ya, artinya jadikanlah kami orang-orang yang memiliki imam. Kalau imam di sana masdar, saya asal lewat aja ya. Kan kita sudah janji mau menerjemahkan secara lengkap. Sebagian ulama ada yang mengatakan imam di sana adalah masdar, bukan isim.
Seperti qoma qiyaman, soma siyaman. Ya, ama ima imaman, begitu ya. Kalau seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim, arti imam di sana adalah ij'alna zawi imam. Yang artinya apa? Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki imam. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, wa da'atfaf min allazi qablahu. Pendapat ini bahkan lebih lemah daripada pendapat yang sebelumnya. Jadi pendapat Ahnaf itu salah kata Imam Ibnu Qayyim. Pendapat ini lebih lemah daripada pendapat Akhnas. Ada berapa pendapat sudah? 2. Ya. Oke. Kalau bilang pas buku kan tadi membaca Akhnas di sini seperti orang tua. Iya, Ustaz. Mana? Mungkin saya yang salah. Mana dia? Ikhlas. Oh ya, Akhfas, betul. Ya, Ya, jazakallahu khairan. Nah, itu menunjukkan apa? Itulah hidayahnya udah nakas gak tamat. Bahkan di dalam membaca saja kita memerlukan hidayah. Akhfas, betul. Akhfas, saya Akhnas tadi ya? Iya, Ustaz. Akhfas, betul. Baik. Wa qala Farah, berkata Farah. Ini imam-imam ahli bahasa ini. Akhfas, Al-Farah dan yang lainnya imam-imam ahli bahasa. Ya kalau ada kesalahan seperti itu, la ba'sa bihi, langsung kemudian diluruskan. Inna maqala imaman lam yakul a'immah ala nahwi qawlihi inna rasulu rabbil alamin. Berkata Al-Farah. Al-Farah ini imam ahli bahasa. Ya. Sesungguhnya perkataan imaman dan Allah tidak mengatakan a'immah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna rasulur rabbil alamin. Inna rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul utusan dari Rabb semesta alam. Lafaz rasulu itu mufrad, jamaknya rasulan. Walam yakul rasulan. Bisa dilihat kelanjutannya di dalam ayat itu, inna rasulu rabbil alamin. Rasul itu mufrad, jamaknya rusul atau rasulah. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwasanya rasul bukan hanya satu, tapi banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya kami ini para rasul dari Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafaz mufrad rasul, padahal rasul bukan hanya satu. Jadi kata Al-Farra, imaman di sana itu persis seperti rasulu di dalam ayat ini. Jumlahnya banyak, tapi disebutkan oleh Allah mufrad. Sama. Nah, permasalahannya, mana yang benar jadinya dari ucapan 3 ini? Yang pertama akhfas, yang kedua dilemahkan juga. Akhfas dilemahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang kedua dilemahkan juga Imam Ibnu Qayyim, yang ketiga ucapan Farah. Mana yang benar? Ucapan Imam Al-Farra. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang menjelaskan jumlah yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan mufrad rasul. Itu mufrad. Imaman itu mufrad. Tapi sebenarnya imam bukan cuma satu. Sebenarnya rasul bukan cuma satu, tapi jumlah mereka teramat banyak. Lalu kalau seperti itu, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafaz mufrad, tapi yang diinginkan adalah jamak? Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya pertanyaan ini tidak layak ya. Tapi bolehlah kalau kemudian misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mempergunakan lafaz jamak aja kalau memang sejumlahnya pada hakikatnya banyak? Ya enggak?
Betul ya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempergunakan lafaz jamak kalau hakikat sebenarnya banyak? Kenapa mempergunakan lafaz mufrad padahal hakikat sebenarnya jamak? Nah, ini dia yang dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim. Lihat, saya nggak terjemahin apa? Syairnya. Ya. Ada syair, betul di sana? Ada syair. Ya. Karena terbukti kalau saya menerjemahkan syair nggak bagus. Aduh. Ya, saya pernah menerjemahkan syair apa ya? Kayaknya nggak bagus terjemahan saya, agak kurang. Masuk ke halaman ke-16. Lihat Imam Ibnul Qayyim mengatakan wahaza ahsan aqwal. Ucapan Al-Farra ini adalah sebaik-baik ucapan. Nah, jadi dari ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Kenapa imam yang jumlahnya banyak? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan secara mufrad imaman. Pendapat siapa tadi? Al-Akhfas. Betul ya? Yang mengatakan apa? Sebenarnya ini jama', terambil dari lafaz mufradnya imaman, jama'. Kata Imam Ibnul Qayyim ini jauh dari kebenaran. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, ini lebih jauh lagi dari kebenaran dibanding pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga, ucapan Al-Farra, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan mufrad untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, jamak. Tinggalkan permasalahannya, kenapa Allah tidak sebutkan langsung saja dengan lafaz jamak? Apa hikmahnya? Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, wa za ahsan aqwal ghairi annahu yahtaj ila mazid bayan. Ucapan yang ketiga ini sebaik-baik ucapan, akan tetapi memerlukan penjelasan tambahan. Jadi apa? Memerlukan penjelasan tambahan. Apa penjelasan tambahannya? Ini ucapan yang bagus sekali dari Imam Ibnul Qayyim, mungkin perlu digarisbawahi atau dikasih bold. Wa huwa anal muttaqina kulluhum ala tariqi wahid. Nah, ini dia. Orang-orang yang bertakwa walaupun jumlah mereka sedemikian banyak, sebagaimana para rasul walaupun jumlah mereka sedemikian banyak, mereka pada hakikatnya ada di atas satu jalan yang sama. Ala tariq wahid. Jadi manusia-manusia yang menjadi imam-imam ini, semisal Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, silakan antum sebut a'immah ini, jumlahnya ratusan ribuan. Iya kan? Banyak. Tapi mereka itu bukan a'immah disebut di dalam Al-Quran, tetapi imaman. Padahal jumlah mereka banyak. Kenapa? Karena mereka semua di atas thariqah yang sama. Thariqah yang menyatukan mereka adalah thariqah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka jumlahnya banyak. Sebagaimana Rasul antum bisa sebutkan, yang kita bisa sebut namanya mungkin sekitar 30-40. 25 ya, yang ada dalam Al-Quran, tambah lagi yang ada dalam hadis. Mungkin yang bisa kita sebutkan 30-40. Ada buku bagus sudah diterjemahkan, judulnya Ar-Rasul wa Risalah. Buku tulisan Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Ini buku bagus yang mengumpulkan nama-nama para nabi dan rasul dan sejarah ringkas mereka. Bukunya sudah diterjemahkan. Saya agak lupa judul terjemahnya apa. Ar-Rasul wa Risalah. Dia yakni Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau adalah salah seorang di antara murid seniornya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu mengumpulkan kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 40 nama nabi dan rasul yang kita ketahui ya, 40 lebih. Padahal nabi dan rasul 313 rasul, 100 ribu lebih nabi. Jumlah mereka banyak, tetapi mereka ala tariq wahid. Tariq wahidnya para nabi dan rasul apa? Hayo. Para nabi dan rasul kan jumlahnya banyak.
Tapi mereka berada di atas jalan yang satu. Thariq wahid mereka apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka semuanya menyeru agar manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhi peribadahan kepada taghut. Itu thariq wahidnya Rasul. Betul? Jadi seluruh nabi dan rasul thariqnya satu, jalannya satu, yakni menyeru manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Begitu juga a'immah yang diikuti, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, antum sebut siapa saja, thariq mereka satu, mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya di atas pemahaman salaful ummah. Thariq mereka satu. Jadi seakan-akan mereka ini, bukan seakan-akan jumlah mereka ini banyak, tapi seakan-akan satu. Maka antum bisa jumpai ikhwan, kalau antum baca buku akidah yang ditulis oleh Imam Bukhari, yang ditulis oleh imam yang lain, tempat tinggal mereka berjauhan. Pada saat itu tidak ada WhatsApp. Tidak ada WhatsApp pada saat itu. Tidak ada internet. Tidak ada hal-hal yang bisa kemudian menghubungkan mereka secara cepat. Tetapi mereka semuanya sepakat mengatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Iya kan? Mereka sepakat mengatakan Allah istiwa alal ars fis sama. Kok bisa-bisanya? Tempat tinggal mereka jauh. Bukhari ini di Uzbekistan loh. Uzbekistan itu Asia Timur, pecahan Soviet, daerah Samarkand. Imam Bukhari ini, antum bayangkan jauhnya luar biasa itu dari Mesir. Tapi kok bisa-bisanya ucapan Imam Bukhari yang ada di sana dengan ucapan misalnya Laith bin Sa'ad yang ada di Mesir kok sama? Padahal jarak mereka ini 10.000 km bahkan lebih. Apa yang menyamakan mereka? Apa yang menyamakan mereka semua? Karena Imam Bukhari mengatakan dalam akidahnya, aku bertemu dengan tidak kurang 1.000 orang ulama dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam masa, dan mereka seluruhnya mengatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. 1.000 ulama yang dijumpai Imam Bukhari dari tempat-tempat yang terpencil, jauh, tidak saling berhubungan bahkan mereka ini. Semuanya mengucapkan kalimat yang sama, alat thariq wahid, akidah yang sahih. Ya. Jadi kalau kemudian dikatakan imaman, ya karena memang a'immah muttaqin, mereka berada di atas thariq yang satu. Khair insyaallah ta'ala. Maklum? Kita lanjutkan. Minimal sampai pasal yang ada di halaman ke-16. Ada pasal tuh. Loh, jadi Ustaz, yang sebelumnya itu apa? Itu bunga-bunga. Antum bisa lihat ini ada pasal nih. Pasal ya? Nah, pembahasan intinya mungkin menurut Imam Ibnu Qayyim di bawahnya itu. Yang tadi itu apa dia berarti? Oh iya, kan dari tadi antum belum ketemu pasal kan? Baru ini kan? Nah ini. Tadi itu muqaddimah. Ajib. Kita lanjutkan ya. Ucapan Imam Ibnu Qayyim, ala thariq wahid, ma'buduhum wahid, wa ittiba'u kitab wahid, wa nabi wahid, wa abid rabbu wahid. Mereka berada di atas jalan yang satu. Mereka beribadah kepada yang satu, yakni Rabb. Mereka mengikuti kitab yang satu. Nabi mereka juga satu, dan tata cara peribadatan mereka kepada Allah pun satu juga. Fa dinuhum wahid, agama mereka wahid, nabiyuhum wahid, nabi mereka wahid, nabi mereka satu, wa kitabuhum wahid, itu adalah satu imam, padahal banyak jumlah mereka. Liman ba'dahum laisu kala'imah mukhtalifin allazina qad ikhtilafa tariqatihim. Sangat banyak. Tidak seperti a'immah, imam-imam mukhtalifin yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda
allazina qad ikhtilafa tara'iqihim wa madzhabihim. Yang mereka ini berbeda-beda jalannya, berbeda-beda mazhabnya, wa aqaidihim, dan berbeda-beda akidahnya. Berbeda-beda akidah mereka. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah harus diterima. Ada yang mengatakan nama dan sifat Allah diterima, tetapi harus dipalingkan maknanya. Ada yang mengatakan nama dan sifat Allah tidak boleh dipahami secara hakiki. Macam-macam. Ada sebagian di antara mereka kewajiban hamba yang pertama kali kepada Allah adalah ragu akan keberadaan Allah. Bayangkan. Ya, orang-orang filsafat dari kalangan imam-imam filsafat mengatakan kewajiban seorang hamba kepada Allah pertama kali adalah meragukan keberadaannya. Bayangkan coba. Ya, macam-macam omongan mereka ini. Sehingga kalau kemudian kita mengikuti ucapan-ucapan mereka ini bingung. Seakan-akan nabi mereka beda, kitab mereka beda, sunnah mereka beda, agama mereka beda. Baik. Ya. Fa'id mana dia? Aqaidihim, dan akidah mereka itu akidah yang seakan-akan akidah mereka itu akidah yang berbeda. Fa'id amil inama huwa bimahum alaihim wa huwa syai' wahid wa huwa imamu fil haqiqatihi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Karena hakikatnya bermakmum kepada apa yang dipegang dan diyakini dan diamalkan oleh mereka, yakni a'immah yang mendapatkan petunjuk. Ini merupakan suatu kesatuan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Itulah mereka imam yang sebenar-benarnya imam. Selesai dari pendahuluan risalah ini. Pendahuluan, iya pendahuluan. Pasalnya belum masuk. Pasalnya ini masuk nih pasalnya. Ya. Jam berapa asar? 45. Baik, kita istirahat di bawah. Ya, sampai 3 kurang seperempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.